Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifina Safitri dan akhiran NIM 81. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu analisis ketika kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara 2023 dan ledakan kilang minyak BPTK City Amerika Serikat di tahun 2005. Nah, langsung saja ya saya jelaskan, yaitu kasusnya dulu. Pertama, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu merupakan hal penting dalam industri dengan tingkat resiko tinggi seperti industri migas gitu. Nah, kegagalan dalam penerapan K3 itu dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang berdampak besar bagi pekerja dan masyarakat. Dan kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Indonesia dan ledakan kilang BPTK City di Amerika Serikat menjadi contoh nyata, yaitu kecelakaan industri akibat lemahnya pengelolaan K3. Kedua, kasus ini sama-sama menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar sehingga layak untuk dibandingkan. Dan di slide ini aku mau jelasin dulu kenapa topik K3 itu sangat penting, yaitu terutamanya itu di industri migas yang resikonya itu tinggi banget. Kalau standarnya keselamatan yang enggak dijalankan dengan baik, dan dampaknya itu bisa fatal dan bukan cuma ke pekerja, tapi juga ke masyarakat sekitarnya. Kasus Pelumpang dan BPTK City dipilih karena sama-sama kejadian besar dan nyata, yaitu dari dua kasus ini kita bisa lihat bagaimana kelalaian ketika bisa terjadi dan bagaimana perbedaannya cara penanganan di Indonesia dan luar negeri. Selanjutnya ke slide 2, yaitu penanganan kasus kebakaran depo di Pertamina Pelumpang Indonesia tahun 2023. Penanganan awal dilakukan dengan evakuasi warga dan pemadaman pembakaran, yaitu oleh tim gabungan pemerintah, yaitu membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab kebakarannya. Dan Pertamina memberikan santunan dan bantuan kepada korban serta keluarga yang terdampak oleh kebakaran itu. Dilakukan relokasi sementara bagi warga yang tidak di sekitar depo, dan evaluasi terhadap prosedur keselamatannya dan operasional depo mulai dilakukan setelah kejadiannya. Nah, saya jelaskan setelah kebakaran Pelumpang terjadi, fokus utamanya yaitu adalah penanganannya, adalah kondisi daruratnya, dan pemerintah Pertamina itu langsung melakukan evakuasi untuk warga dan memadamkan api supaya kebakaran itu nggak makin meluas. Namun, kalau dilihat lebih dalam, evaluasi K3 dan SOP keselamatannya itu baru benar-benar dilakukan setelah kejadian terjadi. Ini tuh menunjukkan bahwa sistem pencegahannya itu masih kurang maksimal dan lebih bersifat reaktif daripada preventifnya. Selanjutnya itu ada penanganan kasus ledakan BPTK City di Amerika Serikat di tahun 2005. Pemerintah Amerika Serikat itu langsung melakukan investigasi, yaitu mendalam melalui lembaga resmi keselamatan kerjanya. Perusahaan BP dikenai sanksi hukum dan denda dalam jumlah yang sangat besar. BP diwajibkan melakukan perombakan sistem manajemen untuk keselamatan kerja. Pelatihan ulang K3 itu dilakukan secara menyeluruh kepada pekerja, dan audit keselamatan itu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, saya jelaskan. Maksud saya yang tadi itu, pada kasus BPTK City itu, penanganannya itu dilakukan secara lebih tegas dan terstruktur, yaitu pemerintah Amerika langsung melibatkan lembaga keselamatan kerja untuk melakukan investigasi penyeluruh terhadap penyebabnya ledakan itu. Selain itu, BP itu tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga dikenai denda besar dan diwajibkan untuk memperbaiki sistem ketika mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan itu tidak berhenti di kejadian saja, tetapi berlanjut perbaikan jangka panjangnya. Dan selanjutnya itu ada analisis perbandingan proses penanganan. Nah, penanganan ini di Indonesia itu lebih menekankan pada tindakan setelah kecelakaan terjadi, yaitu penanganan di Amerika Serikat menekankan pada pertanggungjawaban hukum dan pencegahan jangka panjang. Penegakan hukum terkait K3 di Amerika itu Serikat lebih tegas, yaitu dibandingkan di Indonesia. Sistem pengawasan dan audit K3 di Amerika itu Serikat berjalan secara berkelanjutan. Dan di Indonesia itu masih perlu memperkuat pengawasan dan penerapan standar K3-nya.
Jadi saya jelaskan dari dua kasus ini terlihat jelas, yaitu perbedaan pendekatan penanganannya, yaitu di Indonesia penanganannya itu lebih fokus pada penanganan darurat dan bantuan setelah kejadian terjadi. Sedangkan di Amerika Serikat itu kasusnya dijadikan pelajaran besar untuk memperbaiki sistemnya dan keselamatan secara menyeluruh, dan itu menegaskan hukum yang tegas untuk membuat perusahaan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati untuk kedepannya nanti. Dampak dari perbedaan penanganan ini yaitu kasus kebakaran, yaitu pelumpang menurunkan kepercayaannya masyarakat terhadap keamanan fasilitas migas. Dan resiko kejadian serupa masih dapat terjadi jika pengawasan ketiganya tidak diperkuat. Kasus BPTK City mendorong peningkatan standar keselamatan untuk industri migasnya. Perusahaan itu menjadi lebih patuh terhadap aturan keselamatan. Budaya keselamatan kerja itu menjadi lebih kuat. Langsung saja saya jelaskan ya, dampak dari penanganan di Indonesia itu cukup terasa di masyarakat. Banyak warga jadi khawatir dan merasa tidak aman tinggal di sekitar fasilitas migas karena takut kejadian serupa terulang. Sementara itu, di Amerika Serikat, kasus BP justru itu mendorong perbaikan besar-besaran dalam standar keselamatan. Perusahaan menjadi lebih disiplin dan budaya keselamatan kerja jadi lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya ada rekomendasi dari kebijakan untuk Indonesia. Nah, isi PPT-nya itu saya bacakan, pemerintah itu perlu mewajibkan audit ketika secara rutin pada industri berisiko tinggi dan menegakkan hukum ketika harus lebih tegas tanpa pengecualian. Dan itu perlu penataan ulang zona industri dan pemukiman warganya. Industri dan pemukiman warga meningkatkan pelatihan K3 bagi seluruh pekerja industri migas menggunakan sistem deteksi dini dan manajemen risiko yang lebih modern. Nah, berdasarkan analisis tadi, Indonesia itu perlu memperkuatkan K3 bukan hanya di atas kertas tapi juga dalam bergerak. Nah, selain itu, penataan wilayah industri juga harus diperhatikan supaya tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga dengan penerapan kebijakan yang lebih serius dan diharapkan untuk kecelakaan kerja besar seperti pelumpang bisa dicegah di masa depan. Dan di sini ada foto kebakaran di Pertamina Pelumpang di Indonesia tahun 2023. Nah, foto itu menunjukkan kebakaran besar di area depo Pertamina Pelumpang yang berdampak langsung pada pemukiman warga sekitar. Dan selanjutnya itu foto dari kasus pembakaran di tahun 2005 di Amerika, kasus BPTK City ini dikomunikasikan dengan baik. Dan foto ini kelihatan jelas kalau kelalaian ketika itu dampaknya bisa sangat besar. Dan langsung saja ada kesimpulan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat penting dalam terutama pada penanganan kasus di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu menunjukkan bahwa penguatan sistem dan pengawasan K3 di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan. Di kesimpulan ini, aku mau menegaskan bahwa kecelakaan industri itu sebenarnya bisa diminimalkan dalam penerapan ketika dijalankan dengan serius. Dari dua kasus yang dibahas, terlihat bahwa kelemahan sistem keselamatan bisa berdampak besar tidak hanya bagi pekerja tapi juga masyarakat sekitar. Selain itu, perbedaan cara penanganan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat pengawasan sistem K3 secara berkelanjutan. Dengan begitu diharapkan kejadian berupa dapat dicegah dan keselamatan kerja lebih terjamin di kedepannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.